kebijakan itu. Tetapi dari awal sudah ada pencetusnya. Nah, kayak Calvin ya, Martin Luther yang mengeluarkan, ya lalu Calvin yang melanjutkan. Nah, sama dengan tadi. Nah, Kabinet Juanda ini jadi dulu kan letak wilayah batas wilayah maritim Indonesia itu satu pulau, maritim berarti laut ya, satu pulau itu satu batasnya ya di situ, hanya sampai di bagian situ saja. Contohnya kalau Sumatera ya Sumatera berarti batasnya lautnya ya hanya 12 mil dari Pulau Sumatera. Lewat dari situ itu kamu sudah masuk di bagian laut internasional. Jadi bukan kesatuan wilayah Indonesia. Begitu. Begitu juga di Kalimantan, begitu juga dengan di Jawa. Nah, pada saat Kabinet Juanda sudah ada, dia membentuk satu kebijakan bahwa laut Indonesia yang di tengah-tengah itu sebagai jalur penghubung antara satu pulau ke pulau lainnya. Makanya terbentuk satu wilayah kedaulatan Republik Indonesia sampai saat ini. Itu dari Kabinet Juanda. Bayangkan kalau tidak ada Kabinet Juanda, mungkin saat ini kalau dari Sumatera menyeberang ke Kalimantan ya pakai kapal, mungkin kalian itu sudah menyeberang di bagian laut internasional, atau dari Nias ke Sibolga. Itu kalian sudah menyeberang di laut internasional itu. Ya. Karena sudah melewati ya dari yang ditentukan di saat itu. Jadi dulu itu satu pulau hanya berapa mil batasnya, tapi sekarang jalur laut itu menjadi penghubung dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu salah satu yang terkenal dari Kabinet Juanda itu. Melanjutkan pembatalan KMB. Oke, pembatalan KMB nanti kita lihat sebentar ya. 4. Memperjuangkan Irian Barat ke Republik Indonesia. Oke, kalian perlu tahu bahwa Irian Barat sewaktu Indonesia merdeka, ya pasti kalian sudah tahu lah ya. Itu tidak termasuk di dalam Republik Indonesia. Irian Barat itu nanti terbelakang dia menjadi anggota NKRI. Jadi waktu itu pada saat Indonesia sudah merdeka, ya sampai tahun 1963 baru nanti Papua masuk ke Indonesia. 1963, bayangkan dari 1945 sampai 1963 baru Papua masuk. Berarti cukup lama Papua itu bukan menjadi milik Indonesia, tapi milik Belanda. Nah, si Kabinet Juanda ini yang memperjuangkan agar Papua ini kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Bukan kembali sih, masuk ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Begitu. Dengan satu dalil oleh Soekarno bahwa segala bentuk jajahan yang dikuasai oleh Belanda itu termasuk wilayah NKRI. Gitu, makanya Papua masuk ke Indonesia karena dia adalah jajahan dari Belanda. Bayangkan kalau Papua itu dijajah oleh Spanyol, pasti dia masuk di Papua Nugini. Karena Papua Nugini itu dijajah oleh Spanyol. Atau bayangkan dia jadi jajahan Inggris. Berarti Papua sekarang yang kita tahu itu dia justru bukan negara Indonesia tapi negara Persemakmuran Inggris kayak di Malaysia gitu. Nah itu Juanda. Mempercepat pembangunan, iya betul. Jadi di Kabinet Juanda ini pembangunan itu sudah mulai. Ya kabinet terakhir lah ya, mungkin karena dirasa ini kayak saya terakhir ya, kabinet terakhir, jadi ya saya berikan yang terbaik ya. Gitu. Jadi begitu ya dari Kabinet Juanda itu ya. Bagaimana program-programnya,